Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Fitri Indriani. Yang kedua adalah Mas Erik Sahrul Sidi. Selanjutnya ada Mas Imam Mustari dan Mas Budi. Kami akan membahas tentang jurnal yang berjudul Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan COVID 2019 pada PSI Universitas Maria Kudus dan evaluasi tata kelola layanan jaringan menggunakan COVID 2019 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Yang pertama-tama kami akan membahas tentang permasalahan yang akan disampaikan oleh Mas Erik. Kepada Mas Erik, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Permasalahan yang mendasari penelitian pada tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019 pada PSI Universitas Muria Kudus adalah adanya kesenjangan gap yang ditemukan antara tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi di Pusat Sistem Informasi UMK atau Universitas Muria Kudus. Dan permasalahan pada evaluasi tata kelola layanan jaringan menggunakan COVID 2019 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, yaitu dalam proses manajemen tata kelola teknologi informasi, sering terjadi perubahan arah kebijakan dan kebutuhan fungsional antara stakeholder, eksekutif, dan pihak manajemen yang lain. Dan pada tingkat kematangan layanan jaringan SIKES pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta. Metodologi pengumpulan data pada tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019 pada PSI Universitas Muria Kudus, yaitu dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi studi kasus, yakni Pusat Sistem Informasi UMK dan melakukan wawancara dengan Ketua Pusat Sistem Informasi UMK atau Universitas Muria Kudus mengenai kondisi tata kelola TI saat ini. Selain itu dilakukan juga studi literatur pada jurnal-jurnal maupun e-book serta dokumen visi, misi, dan tujuan Universitas Muria Kudus. Selanjutnya pada jurnal evaluasi tata kelola layanan jaringan menggunakan COVID 2019 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, metodologi pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, jawaban instrumen pernyataan, dan dokumen bukti yang ada di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta sesuai pemetaan pada domain DSS. Pengumpulan data ini sebagai bukti-bukti proses tata kelola yang akan dilakukan penelitian. Terima kasih. Selanjutnya untuk penyelesaian atau solusi yang diambil akan disampaikan oleh Mas Budi. Baik, terima Pada Mas kasih. Budi dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Di sini penyelesaian atau solusi yang diambil tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-19 pada PSI Universitas Muria Kudus. Yang pertama, menetapkan ukuran dan parameter manajemen kinerja proses pengelolaan TI dengan menyediakan sumber daya TI. Yang kedua, mengoptimalkan koordinasi dengan semua bidang mengenai TI. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan TI yang potensial untuk tujuan bisnis. Yang keempat, memperhatikan implementasi ide
inovasi, dan teknologi. Yang kelima, membuat laporan monitoring seluruh kegiatan secara rutin. Yang keenam, mengidentifikasi secara dini potensi terjadinya ancaman dalam proses TI. Yang ketujuh, menentukan parameter evaluasi dan monitoring seluruh proses pengelolaan TI. Yang terakhir, melakukan pertemuan rutin para staf TI untuk membahas permasalahan layanan dan menentukan solusi. Dan selanjutnya, evaluasi tata kelola layanan jaringan menggunakan COVID-19 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Di sini solusinya diambil optimalisasi jaringan, dokumentasi, dan informasi hukum dalam upaya membentuk good governance menggunakan analisis SWOT dengan melibatkan masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang baik dapat mengetahui potensi dan kekurangan yang ada dalam menciptakan good governance. Ya. 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 Selanjutnya, silakan Mbak Fitri. Selanjutnya adalah tujuan yang akan dicapai pada Jurnal Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan COVID 2019 pada PSI Universitas Muria Kudus. Berdasarkan pemetaan domain proses telah untuk dilakukan bagaimana ditunjukkan pada label 4, terdapat 11 domain proses COVID 2019 yang digunakan dalam pengukuran tingkat kematangan dan analisis kesenjangan. Sesuai hasil kuesioner yang telah Adapun rata-rata tingkat kematangan tata kelola IT yang dicapai Pusat Sistem Informasi UMK adalah 3,37 dan berada pada level 3 ditetapkan. Hal ini merepresentasikan bahwa organisasi telah memiliki tingkat standar dan proses berlaku di semua ruang lingkup organisasi untuk mencapai tujuan. Jurnal Evaluasi Tata Kelola Layanan Jaringan menggunakan COVID 2019 pada Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Tujuan yang dicapai, hasil pencapaian tata kelola IT untuk subdomain DSS 02 pada kondisi saat ini, layanan jaringan institusi dan perspektif internal berada pada level 3. Artinya, proses pencapaian tujuan melalui penerapan rangkaian dasar terorganisasi lengkap yang dicirikan telah diimplementasikan. Sedangkan pencapaian yang direncanakan pada level 5, artinya tingkat pencapaian layanan jaringan yang diharapkan secara maksimal setiap proses pencapaian tujuannya didefinisikan dengan baik. Kinerjanya diukur untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan dapat dilakukan. Berdasarkan analisis, tingkat pencapaian layanan jaringan kondisi saat ini berada pada level 2, sehingga upaya menuju level 5, institusi harus melaksanakan proses yang lebih terorganisasi, evaluasi, dan pengukuran terhadap kinerja secara kuantitatif, kemudian perbaikan yang berkelanjutan agar proses yang dilakukan dapat efektif, efisien, dan terkendali. Untuk pengembangan akan disampaikan oleh Mas Imam. Baik, terima kasih
Mbak Fitri. Saat ini saya akan menyampaikan untuk masalah pengembangannya. Tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019 pada PSI Universitas Muria Kudus dilihat dari berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai kesenjangan paling besar berada pada domain APO 07 dengan skor 1,75. Dan nilai kesenjangan paling kecil berada pada domain DSS 05 dengan skor 1,52. Sedangkan rata-rata kesenjangan yang diperoleh adalah 1,63. Hal ini mempresentasikan bahwa Pusat Sistem Informasi UMK perlu melakukan perbaikan tata kelola dan manajemen teknologi informasi guna mencapai tujuan organisasi atau tingkat kematangan yang diharapkan. Dengan adanya kesenjangan yang ditemukan antara tingkat dari kematangan tata kelola teknologi sekarang ini, maka perlu adanya perbaikan tata kelola teknologi informasi di Pusat Sistem Informasi UMK. Terdapat 8 rekomendasi perbaikan yang diberikan. Selanjutnya untuk evaluasi tata kelola layanan jaringan menggunakan COVID 2019 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, hasil temuan dalam implementasi praktek proses DSS 02 keseluruhan bahwa Stikes Guna Bangsa Yogyakarta secara administrasi harus memiliki dokumen perencanaan, evaluasi, dan kebijakan standar kerja dalam mengelola infrastruktur tata kelola layanan jaringan. Selain itu, faktor sumber daya meliputi pegawai harus meningkatkan kemampuan kompetensi dengan mengikuti workshop sesuai bidang keahlian, serta aset berupa device yang memiliki institusi juga menentukan kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan maturity level dibagi menjadi 2, yaitu pencapaian level 4 dan pencapaian level 5. Dalam upaya peningkatan pelayanan jaringan dilakukan mulai dari atribut rendah. Tahap awal yang dilakukan membuat dokumen perencanaan sesuai prosedur kinerja dan job desk, kemudian melakukan evaluasi secara komprehensif, serta pengukuran hasil secara kuantitatif sehingga diharapkan peningkatan maturity level menjadi lebih efektif. Selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan pada tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019 pada PSI Universitas Muria Kudus, yaitu kerangka kerja COVID 2019 tepat digunakan untuk menganalisis tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi di Pusat Sistem Informasi UMK dengan menyediakan indikator-indikator dan praktek-praktek terbaik yang diperbaharui dari versi-versi COVID terdahulu agar organisasi dapat mencapai tingkat kematangan yang diharapkan atau tata kelola teknologi informasi yang optimal. Hasil pengukuran tingkat kematangan diperoleh bahwa rata-rata nilai tingkat kematangan yang telah diukur pada 11 domain proses COVID 2019, yaitu 3,37 dan berada pada level 3. Sedangkan rata-rata nilai kesenjangan yang diperoleh sebagai hasil selisih antara tingkat kematangan saat ini dan yang diharapkan adalah sebesar 1,63. Hasil ini mempresentasikan bahwa perlu adanya perbaikan tata kelola teknologi informasi pada Pusat Sistem Informasi UMK, sehingga diberikan beberapa rekomendasi perbaikan sebagaimana standar COVID 2019 yang diterapkan guna meningkatkan dan mengoptimalkan tata kelola teknologi informasi yang ada. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari evaluasi tata kelola layanan jaringan menggunakan COVID 2019 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh dari pengukuran tingkat kematangan layanan jaringan di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Yang pertama,
ketersediaan layanan di institusi saat ini dapat terlihat dari layanan, ketersediaan sarana prasarana, dan kemampuan pengelolaan sudah dianggap maksimal. Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan domain DSS, memperoleh nilai untuk subdomain DSS 02 yaitu 3,06 dan DSS 05 yaitu 2,90. Jadi tingkat kematangan mencapai level 3. Artinya proses sudah diimplementasikan dan terorganisasi dengan baik sesuai dengan tujuan. Sementara target capaian yang diharapkan berada pada level 5. Mengupayakan adanya perbaikan terus-menerus dan dilakukan penilaian pengukuran untuk meningkatkan kinerja sehingga tujuan dapat dicapai sesuai yang diharapkan. Yang kedua, untuk mencapai tingkat kematangan secara maksimal, rekomendasi yang diberikan yaitu Stikes Guna Bangsa Yogyakarta membuat dokumen perencanaan sesuai dengan prosedur kinerja, kemudian melakukan evaluasi secara komprehensif, serta pengukuran secara kuantitatif, sehingga diharapkan tingkat kematangan layanan jaringan dapat dimaksimalkan. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Fitri. Sekian pembahasan 2 jurnal tentang COVID 2019 yang disampaikan oleh kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.